Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman semua dimanapun anda berada, salam jos ya bro ya. Ini kita bukan kita ya bro ya, saya ya bro ya. Saya mau coba review motor Jupiter Jet ini bro. Ini permasalahannya adalah saya juga tidak tahu awalnya bro. Cuman cerita pemilik kendaraan ini mengatakan bahwa motor ini baru sekitar 1 bulan atau belum mencapai 1 bulan baru bongkar. Jadi yang terjadi setelah saya koreksi, jadi udah lain bengkel ya bro ya, atau lain mekanik ya bro ya. Ini saya hanya mengulang kesalahan yang sudah nampak saja bro. Jadi di sini kondisinya itu katanya ringnya diganti, tapi ternyata setelah saya koreksi ini kalau baru 1 bulan harusnya ringnya itu masih tebal ya bro ya, harusnya masih tebal ya, ngerti maksudnya bro ya, masih jos lah ya bro ya, karena 1 bulan juga katanya tuh kata pemiliknya itu jarang dipakai. Jadi kalaupun dipakai kalau 1 bulan ring posisi seperti ini kan tidak mungkin ya bro ya, tidak mungkin ya bro ya. Kalau menurut saya sih tidak mungkin kondisi ring 1 bulan udah seperti ini. Kalau pemiliknya mengatakan bahwa ini ringnya pemiliknya beli sendiri kemudian dipasang di mekanik sama mekaniknya gitu ya bro ya. Tapi sepertinya sih ini tidak diganti kalau menurut saya. Kemudian kalau masalah pistonnya ini bro, kalau masalah piston gores ini kan efek daripada kehabisan oli atau kurangnya oli ataupun pelumasnya ya bro ya. Jadi ini tidak dilemer atau tidak di apa, mungkin tidak begitu masalah kali ya bro ya. Yang jelas kalau bagusnya sih dilemer ya karena udah gores seperti ini. Tapi yang intinya adalah di sini ringnya kalau menurut saya ini tidak diganti, ngerti maksudnya bro ya. Kemudian kalau piston ini pada pemasangannya ini terbalik bro. Jadi kalau posisi piston blok seperti ini ya madep ke sini ya bro ya. Jadi yang betul adalah harusnya seperti ini bro, seperti ini bro ya. Jadi tanda segitiga atau panah ini mengarah ke bawah, ngerti maksudnya bro ya. Jadi kemudian ini tadi dipasang seperti ini, saya juga tidak tahu dengan alasan apa gitu ya. Cuman kalau yang versi saya selalu memasang seperti ini, arahnya ini ke bawah, ngerti maksudnya ya bro ya. Kemudian dalam proses pemasangannya ini kalau jika ya bro ya, jika slownya masih enak sebenarnya ini nggak disekur juga tidak masalah sebenarnya ya bro ya. Tergantung nanti hasilnya seperti apa. Mekanik biasanya akan mempunyai istilahnya, oh ini berani, oh ini harus disekir gitu ya. Karena tadi slownya sih kalau menurut saya ini masih enak bro ya. Jadi tidak disekir juga tidak masalah, tapi tetap harus dikoreksi karena ini habis dibongkar sama orang gitu ya. Kita hanya menerima apa ya, mendapatkan limbahnya saja nih, imbasnya saja. Jadi saya harus cek ulang gitu, ngerti maksudnya ya bro ya. Oke ya bro ya, dilanjut ya bro ya. Ini kita masih bikinkan packingnya dulu ya bro ya, karena apa namanya, ini proses perakitannya entah super agak sedikit ngawur, entah bagaimana, kita juga tidak paham dengan maksud dan tujuan mekanik yang membongkar ini kemarin gitu ya. Karena ini kemarin tidak di sini ya bro ya. Saya tidak mengatakan bahwa tidak berani saya mengatakan bahwa mekanik itu bodoh atau dan yang lainnya itu tidak. Dan saya tidak mengatakan bahwa saya itu handal di sini, itu tidak gitu ya bro ya. Cuman setiap mekanik itu mempunyai karakter, mempunyai sifat yang apa ya, kewajiban kita itu harusnya seperti apa gitu ya, kepada konsumen. Kewajiban apa yang harus kita lakukan itu juga harus memiliki dasar ya bro ya. Jadi di sini bro, di sini ini proses pemasangannya itu hanya mengandalkan lem kayak gini bro ya. Ini bekas lemnya ini bro, entah lem apa juga kita tidak tahu ya. Hanya mengandalkan lem, kemudian dia tanpa menggunakan packing ini nggak dipasang. Kemudian packing sengnya ini juga tidak dipasang. Jadi yang terjadi di sini adalah rembes semua, olinya itu netes semua ya bro ya. Kemudian untuk proses pemasangan ini bro, pemasangan roll timing untuk bagian bawah ini sering terjadi biasanya kurangnya ketelitian. Jadi ini asal masuk cemplung begini ya bro ya.
Jadi sehingga ini gini bro, ngerti ya bro ya, otak-otak begini ya bro, otak-otak naik turun ya bro ya. Jadi motor itu tidak mau halus, ngerti maksudnya ya bro ya. Sementara ini di roll ini untuk di bagian sini bro, itu kan ada cangkemnya, tahu nggak cangkemnya bro? Ada tempatnya gitu ya bro ya. Ada coakan di dalam itu, ini nyemplung bro. Jadi sekilas dia nyemplung begini ya bro ya. Nah, nyemplung begini. Tapi kenyataannya ini pemasangannya di bawahnya sini, sehingga ininya koplak gitu ya. Ngerti maksudnya ya bro ya. Jadi kita itu sesama mekanik sebenarnya tidak boleh saling menjatuhkan. Jadi tujuan saya adalah ini hanya mengoreksi atau mereview, tidak menjatuhkan seseorang ya, atau mekanik atau bengkel yang lainnya saya tidak menjatuhkan. Cuman kalau kewajiban kita sebagai mekanik itu harus mempunyai dasar yang betul-betul setidaknya ya paham lah ya. Jadi jangan asal masang gitu, maksud saya seperti itu bro. Kalau kayak gini nih sistemnya, perakitannya ini dari pemasangan yang salah, kemudian dari pemasangan tanpa packing, itu udah melanggar kode etik mekanik. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Kalau versi saya sudah melanggar ya. Tapi kalau bisa dikatakan tidak melanggar, itu kalau motormu dewe gitu ya. Kalau motormu sendiri mau diapain terserah. Tapi kalau motor konsumen, jangan rusak citra konsumen ya. Karena konsumen itu bisa mengangkat derajat bengkel kita, bisa menjatuhkan derajat bengkel kita juga, bisa menjatuhkan dan bisa mengangkat gitu ya bro ya. Jadi kalau prosedur dasarnya itu dari pabrikan menggunakan packing, apalagi ini motor orang tua, jadi memang harus kalau bisa betul-betul disesuaikan ya. Karena gimana pun juga kalau terjadi apa-apa pun kasihan juga ya kalau konsumen itu terjadi dorong, apalagi orang tua ya bro ya. Jadi di sini saya tidak mau menyebutkan siapa mekaniknya ya. Dan saya juga kadang kalau lupa saja, yang namanya lupa itu semua pasti memiliki sifat lupa ya bro ya. Jadi kalau bisa kita sesama mekanik itu berikan yang terbaik buat konsumen, karena maju mundurnya usaha kita sebagai mekanik itu memang konsumen yang mengangkat derajat kita, bukan semata-mata diri kita handal kemudian tanpa konsumen kita akan maju, itu tidak mungkin ya bro ya. Ngerti maksudnya ya bro ya. Kemudian untuk proses pemasangan ini bro, ini juga harus dikoreksi bro. Lubang-lubang oli di sini, kalau udah berasap lama biasanya kan terjadi penyumbatan. Ini juga harus ogrok-ogrok ya bro ya, harus disogokin pakai kawat atau pakai jarum lubang-lubang ini ya bro ya. Itu kan bolong bro ya, yang di sini ya, di sini bro ya, itu kan awak bolongnya bro ya. Ini juga harus kondisinya bolong, sehingga oli yang perputaran oli yang masuk ke sini ini akan berjalan dengan normal gitu ya bro ya. Jadi kalau masalah gores kayak gini, kita sesuaikan dengan budget konsumen, dan istilahnya dengan dana minim ini nggak dilemer ya bro ya. Kita pasang saja sesuai dengan kesepakatan. Tapi yang intinya adalah konsumen itu tahu dengan kondisi yang seperti ini gitu ya bro ya. Yang jelas dalam proses pemasangannya kita harus menggunakan standar pabriknya. Nanti maksudnya ya bro ya, menggunakan standar pabriknya, yaitu menggunakan packing dengan penempatan pemasangan yang benar. Ngerti maksudnya bro ya. Jadi kita sesama mekanik itu jangan saling menjatuhkan. Saya tidak menjatuhkan, tapi saya hanya mudah-mudahan sampean yang memasang melihat channel saya, dan ini motornya kayak gini ya bro ya. Ngerti maksudnya ya bro ya. Ini di sini terlalu banyak kesalahan dan melanggar kode etik mekanik kalau menurut saya. Karena konsumen itu kadang ada yang mengatakan bahwa semua bengkel semua sama. Jangan seperti itu ya, tidak semua mekanik itu sama. Tapi buat mekanik yang memang berusaha untuk ingin usahanya maju, kalau bisa mari kita bersama-sama menerapkan kejujuran, kita menerapkan standarnya itu bagaimana, proses pemasangannya itu harus dijaga ya bro ya. Ngerti maksudnya ya bro ya. Jadi ini memang terlalu banyak kesalahan di sini bro. Terlalu nekat atau terlalu bagaimana, rumus apa yang dipakai saya juga tidak tahu.
Kalau saya sendiri, kalau untuk perakitannya itu selalu mengandalkan di sini packing 2 ya, 2 packing ya. Ini yang baru, kemudian ini selalu untuk bagian bawah selalu saya menggunakan packing 2 packing, yang satunya saya bikinkan tuh pakai kertas itu bro. Oh, karena tidak standar pabrik gitu ya, harusnya packingnya ini beli semua ya, gitu ya harusnya ya. Kalau packing kayak gitu biasanya tidak jamin, tapi kalau saya berani jamin gitu ya, karena saya udah biasa, udah lama menggunakan packing seperti itu untuk lapisan yang seperti ini ya bro ya, karena untuk menambah ya bro ya. Nah, kenapa kok ditambah? Saya mempunyai alasan tersendiri, karena pada umumnya packing yang merek-merek biasa itu ini ketebalannya dia tipis, kemudian yang ini juga tipis. Kecuali kita menggunakan packing yang ori atau yang asli ya, ketebalannya sesuai, atas bawahnya ini sengnya ini sama yang kertas ini dia sesuai ketebalannya. Makanya saya selalu menggunakan saya double untuk di bagian bawah. Kalau misalnya itu saya buatkan, saya berani jamin bro, karena itu udah sering saya lakukan seperti itu. Jadi buat teman-teman semua para mekanik dimanapun Anda berada, mari kita junjung sportivitas kita di dalam pekerjaan, atau kita sebagai seorang mekanik itu yang namanya ilmu akal itu boleh, tapi setidaknya itu dipertimbangkan dulu lah ya, karena sistem akal itu bisa menjadi bagus jika prosesnya paham, dan barang diganti itu juga belum tentu bagus jika perakitannya salah ataupun asal-asalan. Ngerti ya maksudnya bro ya? Jadi saya tidak menjunjung bahwa saya itu hebat, itu tidak, saya juga manusia biasa, masih tetap mempunyai kekurangan. Tapi saya inti dari sesuatu yang saya sampaikan ini adalah mari kita jaga nama baik mekanik gitu ya. Artinya adalah mari kita kurangi kata-kata dari konsumen itu bahwa semua mekanik itu sama, nggak ada yang jujur gitu ya. Jangan seperti itu ya. Kita koreksi diri kita masing-masing, sesama mekanik mari kita jaga. Jadi intinya adalah seperti itu. Ngerti maksudnya ya lur ya? Oke, sekilas informasi review dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Di share juga boleh ya bro ya. Jadi ini kita lakukan proses pemasangannya tidak kita video ya bro, kita hanya interview atau menganalisa sesuatu yang pekerjaan, kesalahan daripada sebuah pekerjaan ini sebelum saya bongkar. Ngerti ya bro ya? Oke, saya Ari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam jos.